Halo anak-anak, jumpa lagi di channel YouTube Siti Rosidah. Pada video kali ini kita akan membahas Ayo Mencoba halaman 185, materi tentang mengukur sudut matematika kelas 4 SD. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like, komen, share, dan di-subscribe ya. Ayo Mencoba matematika kelas 4. Mengukur sudut. Nomor 1, tentukan besar sudut di bawah ini. Nah, di sini ada dua gambar. Mari kita ukur gambar yang A terlebih dahulu. Nah, sudut yang akan kita ukur adalah sudut ABC. Berarti besarnya sudut ABC ini. Nah, untuk mengukur sudut, maka caranya adalah kita himpitkan garis lurus ini dengan garis BC. Nah, dan titiknya ini, titik tengah di sini, ini tepat di titik B. Dan garisnya berhimpit dengan garis BC. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, kita lihat garis AB itu berhimpit dengan sudut dengan bilangan berapa? Nah, ini garisnya. Kita tarik ke sini. Nah, ternyata ini berhimpit dengan angka atau dengan bilangan. Kita lihat, kita mengukurnya karena yang kita ukur kita menggunakan ini ya, nolnya, angka yang bagian dalam. Nah, berarti di sini 0 sampai garis yang ini berhimpit dengan di sini bilangan 100, maka besar sudut ABC adalah 100 derajat. Lanjut, sekarang gambar yang B yaitu sudut XYZ. Nah, sekarang kita akan mengukur. Jadi kita bisa menggunakan tumpuannya garis YZ atau YX. Nah, sekarang saya mau buat tumpuannya adalah YZ. Nah, sekarang ini sama seperti yang tadi, titik tengah ini ada tepat di titik sudutnya ya. Kemudian kita himpitkan garis pada busur ini dengan garis YZ. Nah, setelah penggaris tadi sudah berhimpit, nah sekarang kita lihat di sini garis YX berhimpit tepat di angka berapa? Nah, di sini. Nah, ini adalah 20. Berarti besar sudut XYZ adalah 20 derajat. Nomor 2, buatlah gambar garis yang membentuk sudut sebesar berikut. Nah, kita diminta membuat gambar sudut ya. Sudut yang besarnya 30 derajat, 75 derajat, 110 derajat, dan 150 derajat. Oke, sekarang kita gambar yang A dulu. Sudut 30 derajat. Langkah pertama untuk menggambar sudut 30 derajat adalah kita buat garis lurus terlebih dahulu. Nah, sudah garis lurus. Kemudian di sini titik tengah di sini dari busur kita himpitkan dengan salah satu ujung atau pangkalnya. Nah, sekarang nanti akan saya himpitkan dengan ujung sini. Nah, kemudian garisnya ini, garis 0 ini kita himpitkan dengan garis yang sudah kita buat tadi. Nah, kalau sudah berhimpit seperti ini, kemudian karena yang diminta adalah besarnya 30 derajat, maka kita gunakan nilai yang bilangan yang di dalam ini ya, karena ini yang 0 ya. 0 sampai 30 derajat, ya kan? Berarti kita ini ada garis-garisnya, ada garisnya kan masing-masing bilangan. Nah, 30 derajat garisnya. Nah, titiknya di sini. Baru setelah itu kita gambar atau kita tarik garis dari titik
pangkal tadi sudutnya ke titik yang 30 derajat tadi. Nah, inilah sudut 30 derajat. Gambar yang B diminta membuat gambar sudut 75 derajat. Ya, langkah pertama membuat garis lurus, kemudian kita himpitkan titik garisnya ini dengan ini titik tengahnya dihimpitkan, kemudian kita hitung sampai ke 75. 75 berarti di antara 70 dan 80. Nah, di sini. Nah, setelah itu kita tarik garis. Nah, sampai sini saja tidak apa-apa. Nah, inilah sudut 75 derajat. Nomor 2C, membuat sudut 110 derajat. Kita gambar garis lurus. Nah, setelah itu kita himpitkan garis tepinya ini dari 0 dan titiknya berhimpit dengan ujungnya dari garis yang kita gambar. Nah, setelah berhimpit kita buat atau kita hitung sampai 110. Kita mulai dari 0 ini sampai 110. 110 ada di sini. Nah, kita buat titik. Setelah ketemu titiknya, kita tarik garis. Nah, ini adalah sudut 110 derajat, yaitu sudut tumpul ya. Nah, kemudian yang berikutnya sudut 150 derajat. Buat garis. Kalau sudah, sama seperti yang tadi, kita himpitkan garis 0 derajat, kemudian sampai 150. 150, ini 150, kasih titik di sini, terus kita tarik garis. Nah, inilah sudut 150 derajat. Nomor 3, tentukan besar sudut terkecil yang dibentuk 2 jarum jam pada pukul berikut. Nah, di sini nomor 3A pukul 1. Nah, di tadi sudah saya gambarkan. Ini adalah jam yang menunjukkan pukul 1 ya, ditujukan oleh 2 jarum jam. Nah, 2 jarum jam ini nantinya ada 2, yaitu sudut jadi 2 jarum jam ini membentuk 2 sudut, yaitu sudut terkecil dan sudut terbesar, sudut minor dan mayor. Sudut terkecil itu berarti yang ini sudut terkecil. Kalau sudut terbesar berarti yang ini. Ini yang terbesar. Nah, yang diminta adalah sudut terkecil, berarti yang dibentuk oleh pukul 1 jarum panjang yang berwarna hijau dengan jarum pendek yang berwarna orange ini. Nah, ini ya. Nah, sekarang sebelumnya perlu diketahui satu lingkaran penuh atau satu putaran pada jarum jam itu besar sudutnya adalah 360 derajat. Nah, di sini bisa kalian lihat, di sini dibagi menjadi 12 bagian. Ya, 12 angka tadi kan 1. Jadi gini, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Berarti ada 12 bagian. Nah, sekarang sudut tadi, sudut 1 yang dibentuk oleh pukul 1 tadi, ini hanya 1 langkah, ya kan? Jadi 1 langkah ini saja. Nah, 1 langkah ini berarti dari 360 derajat dibagi 12. Hasilnya adalah 30 derajat.
Nah, berarti satu langkah ini besarnya 30 derajat. Sehingga pukul 1 ini membentuk sudut yang besarnya atau sudut terkecilnya adalah 30 derajat. 3B, sudut terkecil dari pukul 7.00 atau 7.00 ya. Nah, sekarang ini tadi sudah saya gambarkan pukul 7, di mana jarum pendek menunjuk angka 7, jarum panjang menunjuk angka 12. Yang diminta sudut terkecil, berarti ini. Nah, ini sudut terkecilnya. Kita lihat ada berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5. Nah, satu langkahnya tadi adalah 30 derajat. Berarti 5 dikali 30 derajat sama dengan 150 derajat. Nomor 3C, menentukan besar sudut terkecil yang dibentuk oleh dua jarum pada pukul 3:30 menit. Nah, ini sudah saya gambarkan. Nah, pukul 3:30 menit itu jarum panjang di angka 6, jarum pendek ada di antara 3 dan 4. Jadi tidak pas di angka 3 karena lebih 30 menit. Jadi ada di tengah-tengah antara 3 dan 4. Nah, sekarang kita lihat. Kalau ini di tengah-tengahnya, nah di tengah-tengahnya berarti ini setengah dari 30. Karena kalau dari 3 ke 4 ini kan satu langkah itu 30 derajat. Kalau ini di tengah-tengahnya berarti ini 15 derajat ya. Nah, sedangkan ditambah lagi ada dua langkah yang utuh, 1, 2. Nah, satu langkah itu 30 derajat. Ini dua langkah berarti berapa? Dua langkah itu 60 derajat ya. Dua langkah dan 60 derajat, atau dari sini 2 dikali 30 derajat sama dengan 60 derajat. Kemudian yang kecil ini setengah tadi bisa kita tulis setengah dikali 30 derajat sama dengan 15 derajat. Nah, hasilnya kita tambahkan. Berarti 75 derajat. Jadi sudut terkecil ini yang dibentuk dua jarum pada pukul 3:30 menit adalah 75 derajat. Nomor 3D, tentukan besar sudut terkecil yang dibentuk dua jarum jam pada pukul 5:30 menit. Nah, ini gambarnya. Jarum panjang di angka 6, jarum pendek di tengah-tengah antara 5 dan 6. Di antara, berarti di tengahnya. Nah, sedangkan kalau di tengahnya itu berarti setengah dikali 30 derajat. Kenapa 30? Karena setengahnya ini, setengah dari satu langkah 30. Berarti setengah kali 30 sama dengan 15 derajat. Jadi pukul 5:30 sudut terkecilnya adalah 15 derajat. Nomor 4, gambarlah jarum jam pukul berapa sehingga membentuk sudut terkecil. Yang A, sudut 0 derajat. 0 derajat itu artinya dua garis pembentuk sudut atau kaki sudutnya itu berhimpit. Nah, ini tadi sudah saya gambarkan. Nah,
jam yang menunjukkan 0 derajat berarti itu adalah pukul 12 tepat, di mana jarum panjang dan jarum pendek berhimpit sehingga membentuk sudutnya 0 derajat. Nomor 4B, jarum jam yang membentuk sudut 90 derajat itu adalah pukul 3 tepat, ya. 3 tepat. Kita buktikannya dengan begini. 3 tepat itu kan jarum panjang pas di angka 12, kemudian 3 tepat di jarum pendek tepat di angka 3. Tepat, ya. Nah, sedangkan satu langkah ini itu kan 30. Berarti 30 kali 3. Berarti sudah pas, ya, 90 derajat. Nah, selain pukul 3, ada lagi tidak? Ada, yaitu pukul 9 tepat. Ya, pukul 9 tepat di sini atau 9.00 ya. Di sini jarum panjang ada di angka 12, jarum pendek menunjuk angka 9. Nah, sudutnya ini adalah 90 derajat karena ada 3 langkah juga, 1, 2, 3. Ya, jadi jarum jam yang menunjukkan sudut 90 derajat adalah pukul 3 dan pukul 9. Nomor 4C, jarum jam yang menunjukkan pukul 120 derajat adalah pukul 4.00 atau pukul 4 tepat, ya, di mana jarum panjang ada di angka 12 atau menunjuk angka 12 dan jarum pendek menunjuk angka 4. Nah, di sini ini ada 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nah, 4 langkah kalau dikalikan 30 berarti 120. Nah, 120 berarti benar, ya. Nah, selain pukul 4 tepat atau 4.00, jarum jam yang menunjukkan menunjukkan sudut 120 derajat adalah pukul ini 8.00, ya. Di sini juga sama, ada 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Jarum panjang menunjukkan angka 12, jarum pendek tepat menunjuk angka 8. Jadi ada 4 langkah. Nah, di situ berarti juga membentuk sudut 120 derajat. Jadi jarum jam yang menunjukkan atau membentuk sudut 120 derajat itu ada 2, yaitu pukul 4.00 dan 8.00. Jarum jam yang membentuk sudut 150 derajat itu adalah pukul 5.00, di mana jarum panjang itu tepat menunjuk angka 12 dan jarum pendek tepat menunjuk angka 5. Nah, di sini ini adalah sudut 150 derajat, ya, karena ada 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Satu langkahnya itu 30, berarti 5 dikali 30 derajat sama dengan 150 derajat, ya. Berarti pukul 5.00. Nah, selain pukul 5.00 ada lagi jarum jam yang menunjukkan atau membentuk sudut 150 derajat, yaitu pukul 7.00. Jarum panjang menunjuk angka 12, jarum pendek menunjuk angka 7. Nah, sudut terkecilnya ini juga 150 derajat. Ada 5 langkah juga. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Berarti 5 dikali 30 hasilnya 150. Jadi ada 2, yaitu pukul
5.00 dan pukul 7.00 yang membentuk sudut 150 derajat.